Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang kami berada di Kepiting Bang Jai. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya, termasuk makan enak. Aji Abdul Rahman, owner dari Kepiting Bang Jai. Pertanyaan pertama, Oke. skincare-nya apa? Jadi memang Aji Abdul Rahman ini sudah saya sudah kenal sama dia udah cukup lama teman-teman. Kita sama-sama di Kutap ya. Iya. Kutap Al-Fatih. Angkatan berapa ini? Saya angkatan kedua. Angkatan kedua. Berarti anak sekarang Anak sekarang dua. 2. Iya. Kelas? Yang satu konuni 1, Oke. yang satu di kelas 3. Oke, jadi pertama kenal dia memang, wah ini orang glowing banget gitu. Sampai sekarang saya penasaran sebetulnya dia itu bisnis skincare atau apa. Ternyata bisnisnya adalah Kepiting Bang Jai. Yes. Kenapa bisnis itu? Karena awalnya saya itu membaca peluang. Oke. Kurang lebih Bang Jai itu udah hampir 8 tahun. Wow. Ya, Oh baru tahu jadi- saya. Awal di mana? Awalnya kami di Seturan. Di Seturan. Jadi awalnya saya itu hijrah ke Jogja. Oh. Itu membukanya bukan Kepiting Bang Jai. Kita Oh, buka namanya oke. Warung Chef. Itu isinya apa? Itu dulu pasta, steak, lebih ke western food. Jadi Oke. saya ngebaca peluang di Jogja itu masih belum ada Hmm. orang yang buka western food tapi konsepnya kaki lima. Western food kaki lima. Kaki lima. Jadi kita buka waktu itu di GSP Oke. dan untuk animonya alhamdulillah pertama kali itu luar biasa karena kurang lebih di 8 tahun yang lalu itu Instagram masih baru. Awal ya. Ya, jadi foodgram baru itu ya itulah di situ kami terbantukan. Jadi media informasi, media sosial itu kita terbantukan di situ. Oh, jadi Western food konsepnya kaki lima. Yes, GSP itu apa sih? di UGM Oh. yang kaki lima UGM. Kaki lima. Oh situ, pinggir Ya. sepanjang itu ya. Betul. Jadi kita melihat momen. Oh. Jadi di GSP itu tracknya bagus Oh. untuk segmentasi anak UGM karena memang segmentasi kita itu anak kuliahan. Hmm. Dan akhirnya kami bukalah dengan konsep yang memang kembali lagi idealisme waktu itu saya keluar dari hotel ya. Oh, basicnya perhotel. Betul. Jadi saya ngerasa semuanya bisa. Oh. Akhirnya di kaki lima itu saya jual dari appetizer sampai dessert. Wow. Nah, cuman yang jadi masalah bagi saya itu saya belum belajar bisnis itu ya seperti apa. Jadi ini memang murni karena passion. Betul. Murni memang karena senang sama Western food, ada background ilmu masak, Yes. tapi belum masuk ilmu bisnisnya. Betul. Nah akhirnya kurang lebih hampir 1 tahun saya menggeluti itu di kaki lima dengan effort yang lumayan karena kita dorong gerobak, bongkar pasang tenda dengan lika-liku kita berjualan di kaki lima lah. Hmm. Akhirnya kita coba untuk memutuskan pindah ke Seturan. Oke. Alasannya? Alasannya waktu itu mungkin kalau dari kami itu lebih mungkin customer itu kurang nyaman kalau makan di kaki lima. Karena Western food, Yes, gitu. Dan betul. sorry, konsep kaki lima, hidangannya Western food, yang datang, Yang datang mahasiswa mayoritas. oke. Nah, Akhirnya? setelah itu kami pindah ke Seturan. Kita coba bisa nggak menaikkan omset untuk di Seturan itu. Saya kasih waktu kurang lebih 3 bulan untuk memulai. Ini dengan kita berpindah tempat dari kaki lima ke tempat permanen, apakah omsetnya itu bisa naik? Ternyata Zong. zong. Kadang sorry, alasannya apa sih dari kaki lima? Kenyamanan. Yes. Di kaki lima sewa dong, Betul. iya kan? Yes. Per tahun misalnya. Iya. Terus pindah ke Pindah ke Seturan, Seturan. di satu tempat. yaitu sewa lebih tinggi. Sewa lebih tinggi dengan asumsi customer lebih nyaman. Ketika hujan nggak kehujanan. Oke. Dan dari segi kami pun untuk preparationnya lebih mudah. Lo padahal sebetulnya di kaki lima udah oke. So far udah oke. Ini asumsi berarti. Yes. Oh. Kami melihat untuk membayar untuk membayar karyawan, Hmm. untuk profit sendiri sebenarnya cukup. Hmm. Cuman kan bagi bisnis kita nggak boleh
cepat puas. Oke. Coba dengan expand tadi ke Saturan, qadarullahnya malah Wassalamualaikum. turun. Oh. Di Saturan berapa lama? Di Saturan kurang lebih sekitar 3 bulan. Oh. 3 bulan kami di Saturan, kami berjuang, dan beberapa produk coba kami keluarkan yang unik. Waktu itu lagi tren yang burger, kami jual waktu itu Rainbow Burger dengan segala macam. Oh, Rainbow Burger itu punya ente? Waktu Kenal lo ya. itu? Terus pada akhirnya ya sudah, qadarullahnya ternyata omsetnya malah turun. Oh, Rainbow itu karena memang trennya. Enggak, trennya waktu itu burger. Trennya waktu itu Oke. burger. Tapi memang Terus- pernah dijual terpisah kan itu Rainbow Oh, enggak, Burger? jadi satu. Oh. Terus waktu itu trennya ini ada rainbow cake. Trennya Waktu itu rainbow emang cake, gitu ya, saya coba aplikasikan di burger. di burger. Gitu. Nggak masuk. Awalan biasa, mahasiswa. Awalannya naik, Rame ya. habis itu turun naik. Trennya gitu. Pada akhirnya ya sudah, kami tutup. Dan Setahun lebih. 3 kurang bulan. lebih setahun lebih, lebih 3 bulan. Dan setelah itu saya diskusi sama istri kan, Oh. apa nih peluang bisnis apa lagi yang bisa. Duit habis berapa tuh? Banyak lah ya. Kalau kaki lima ya lumayan, puluhanan. Modal gede berarti. Enggak. Kalau modal gede enggak. Karena ya pekerja dengan sisa tabungannya kan, ya segitulah gitu ya. Berjuang dengan angka yang secukupnya. Dan pada akhirnya kami coba cari peluang baru untuk apa bisnis yang akan saya geluti lagi. Karena waktu itu kita coba cari beberapa opsi ya, opsi bisnis yang untuk ke depan apa yang kita harus jalani. Jadi disitulah saya mulai belajar bab bisnis kuliner. Oh. Yang tadinya cuman hanya apa ya, cuman menurut kita ini bagus, tapi belum tentu menurut pasar itu bagus. Jadi akhirnya saya coba membuka diri untuk gimana sih bisnis kuliner. Jadi akhirnya saya coba memetakan beberapa produk yang memang umum di masyarakat. Jadi waktu itu saya coba choice, oke, apa ya bisnis yang harus saya geluti, yang sustain, karena saya pengen bisnis ini sustain, bukan bisnis musiman. Karena yang saya pelajari, bisnis ada 2. Bisnis yang memang berpikiran long last, ada bisnis yang memang dipersiapkan untuk by moment. Iya, banyak ya kayak gitu ya. Banyak. Buka, memang itu sengaja begitu ya. Itu memang sengaja. Karena mau dalam bisnis kuliner itu Yang penting selalu dapat. ada momen. Oh, si momen yang kedua tadi memang yang penting dapat cash kan dia. Yes. Nanti Jadi si owner itu sudah sudah mempersiapkan bahwasannya ini umurnya nggak panjang. Dia udah ngerti dengan riset Sudah. segala macam ya. Nah biasanya baik lagi, pasti mereka bukan orang baru. Mereka I see. orang lama yang memang sudah ngerti. meng-capture, oh bisnis kuliner tuh seperti ini. Jadi nggak bisa yang bisnis yang momen ini akan dijadikan long last itu nggak banyak. Berarti sebetulnya western food itu bisa dijadikan short term dong. Sebenarnya bisa, cuman yang jadi masalah adalah kami itu nggak punya nggak punya identitas. Jadi waktu itu namanya warung X-Chef. X-Chef, Ya. bukan X-Bank ya? Bukan. Keren, bukan sponsor X-Bank. Jadi dari penamaannya menurut kami itu egois. Jadi kalau untuk bukanya kayak kafe itu oke. Oke. Kalau kafe itu identiknya orang itu nongkrong. Belum tentu dia itu makan, misalkan kafe ini enaknya ini. Pasti biasanya kalau untuk kuliner pasti menyematkan produk unggulannya. Contoh yang saya pelajari, contoh kayak bebek selamat. Itu tanpa orang harus ngomong makan bebek selamat, orang ngomong cuman makan di mana, makan di Selamat, orang udah tahu. Dan selamatnya aja sampai sekarang saya nggak kenal. Nah itu dia. Saya juga cuma tahu namanya ya. Terus. Jadi Identitas berarti nomor 1. Yes. Harusnya itu. betul. Jadi kesalahan saya ada. X-Chef tuh apa gitu ya? Betul. So what?
Orang bingung. Iya. Makan di Menarik, mana menarik. di warung X-Chef. Terus kalau ditanya makanan yang enak apa? Bingung. Ngejanya juga susah tuh, X-Chef. Iya. Ya tadi ideal. Idealis. Karena idealis ya. Terus Iya. akhirnya tuh Ya akhirnya jadi yang ini saya nggak mau kegagalan itu berulang. Saya petakan, oke, gimana caranya produk kita ini menjadi salah satu brand kita. Jadi apa? Ya contoh kayak warung X-Chef tadi kan nggak ada brandnya, nggak ada produk. merek unggulan gitu. ada tapi branding belum Yes, tentu gitu ya, betul. kira-kira ya. Akhirnya, oke, coba satu persatu saya saya pilih contoh kayak nasi goreng, nasi goreng long last. Bisa lah ya, kita boleh anak-anak kos ya. Betul, pecel lele long last. Waktu itu ada lagi seafood, saya bilang. Seafood. Terus ada 2 lagi, cuman saya lupa. Nah, Udek soto enggak? soto. Soto sama burjo. Jadi 5 ini yang saya pilih. Cuman saya pakai analisa SWOT. Mana yang kira-kira bisa lebih dari segi keuntungan maupun dari segi sustainnya kita bisa lebih survive gitu. Nasi goreng dong. Nah, cuman nasi goreng plus minusnya gini, nasi goreng harganya udah ketakar. Seberapa mahal orang jual nasi goreng? Iya. Kalau orang jual nasi goreng di harga 20.000, mundur. orang bisa bilang mundur. Karena di pasaran nasi goreng 10 ribuan masih kan? range-nya 10.000. Kita nggak bisa memvariasikan harga akhirnya. Oke. Walaupun nasi goreng judulnya nasi goreng lobster, Iya. tetap menyematkan nama nasi gorengnya Nasi itu. gorengnya tadi. Betul. Penyetan itu pun sama. Harga pecel lele range-nya ya 12.000. Kalau kita mau naikkan harga di 15 sampai 20.000, Nggak masuk. Apalagi jadi- Jogja ya bos ya. setuju. Jadi beberapa item itu saya pelajari yang menarik menurut saya seafood. Oke. Seafood itu bebas. Orang mau jual murah bebas, mau jual harganya yang untuk kalangan menengah juga terserah. Bebas itu maksudnya gimana? Harganya? Harganya. Itu nggak ketakar. Orang belum paham. Masing-masing punya konsekuensi. Orang jual seafood murah pasti dia tahu konsekuensinya, banyak tepung, Iya. ataupun kalau enggak Nggak higienis. betul kualitas. Kualitas. Oh. Kalau yang menengah, padahal dengan bahan yang sama, orang juga punya maklumat. Mungkin satu bisa jadi faktor tempat. Oke. Karena faktor tempatnya kaki 5 harganya ya wajar, harganya menengah gitu. Padahal dengan item yang sama, yang level up itu pun sama. Padahal dengan bahan yang sama. Contoh saya sampelkan cumi, Oke. sama-sama cumi. Sama-sama cumi. Tapi yang level up dia bisa jual dengan harga yang tinggi, Padahal dapatnya sama tuh distributornya. dengan produk yang sama. Coba diaplikasikan tadi, Keren ya, baru tahu saya. kayak nasi goreng. Nggak bisa tuh. Bisa, cuman memang butuh tempat ya. Kayak di hotel, ya kan? Oke. Tapi kan kalau misalnya nih Bang Jai akhirnya kaki 5, apakah harganya juga bisa di up? Kalau kasusnya sama seperti X-Chef tadi, Oke. memulai dari kaki 5. Ini mulai dari langsung tempat kan, tempat di Iya, Seturan ya? Yang di utama. Seturan, kita melanjutkan tempat di Seturan. Jadi makanya untuk awal karena keadaan kita punya tempat dulu yang jadi masalah. Oh, karena bekas X-Chef tadi? Ya, Oh. kita masih punya berapa bulan. Iya. Gimana caranya tempat ini bisa Dipakai. bisa produktif. Akhirnya ketika kita punya tempat, produk harga jual menurut kami menyesuaikan. Yang lebih Produk, enak. harga jual menyesuaikan. Iya, menyesuaikan tempat. Ini karena terpaksa dong. Itu dia. Makanya kalau dari bisnis Oke. baiknya, Heeh. konsep itu nomor 1. Produk yang dijual, tempat, dan harga ini berkesinambungan jadi satu. Oh. Konsep nomor 1. Iya, Utama maksudnya. betul. Kembali lagi ke Bang Jai. Bang Jai, kita udah punya tempat dulu. Gimana caranya dengan tempat kecil ini si customer itu menerima
dengan harga yang rela dengan harga yang agak tinggi. Yang akhirnya saya keluarkan gitu. Akhirnya kita ambil seafood. Seafood kenapa ya? Tadi salah satunya harganya bebas. Oke. Orang mau dikasih harga mahal menerima, dikasih harga sedang menerima, dikasih harga murah menerima. Oh, sorry, kita stop di sini ya. Jadi kalau seafood kan itu nggak tiap hari, Yes. Mas Haji. Jadi kalau taruhlah kalau sama nasi goreng, Yeah. orang bisa tuh makan nasi goreng tiap hari. Yeah. Cuman kalau seafood bisa nggak tiap hari mereka? Ini di luar harga ya? Paham. Pertanyaan saya satu, bab nasi goreng. Seberapa sering? Keuntungannya? Seberapa sering dalam 1 minggu Mas Iqbal makan nasi goreng? Yakin setiap hari? Udah seminggu ini nggak makan nasi goreng. Iya kan? Ya, sama. Tapi makan seafood juga udah berapa bulan? Ntar baru kesini. Ya itu. Itulah. Jadi sama-sama berarti? Sama sebenarnya. Ini produk yang sama-sama orang jarang makan gitu. Yes. Tapi yang ini bisa dapat value yang lebih tinggi. Ya. Oh, itu kesimpulan pertama. Jadi kurang lebih ya manusia itu kan karakternya bosenan, nggak mungkin. Betul. Selama yang mudah mungkin sering kita makan deh pecel lele. Kita nggak mungkin makan pecel lele 3 hari berturut. Iya. Kalaupun ada jeda, itu paling 1 hari. Oh. Gitu. Nah, jadi yang saya ambil adalah peluang itu pasti ada. Karena sebelum saya menyimpulkan seafood, pasti saya survei pasar dulu. Gimana? Waktu itu kan saya ngambil surveinya di Jogja. Dan udah banyak ya seafood ya? Seafood banyak di Jogja. Oh. Nah, lalu kita coba survei seafood. Oh, ternyata seafood peminatnya banyak. Habis itu level berikutnya adalah seafood itu luas. Seafood itu Luas nanti apanya nih? luas Menunya apa ya atau bahasanya? Iya, jadi pilihannya? pilihan ya. Contoh kayak seafood itu ada cumi, oke. udang, mungkin ada lobster, ada kepiting. Oh iya. Saya iya. pengen lebih mengerucut lagi. Jadi, terus? Tujuannya adalah untuk orang itu ingat. Oh, itu yang akhirnya jadi brand. Ya, Kenapa bukan seafood Bang Jai, ya. tapi kepiting Bang Ya, Jai? jadi ketika kita mengerucutkan nama, image orang itu sudah bisa dipastikan yang produk yang jadi brand itu adalah produk unggulan. Oh, si kepiting ini tadi ya? Ya, kalau seafood kan tadi luas. Ada cumi, udang, dan kawan-kawannya. Tapi ntar jualannya susah dong, kalau orang yang nggak doyan kepiting? Resikonya itu. Oh. Untuk nama itu akan lebih mudah dikenal, tapi dengan resiko brand. Orang menyematkan beberapa teman atau saudara ketika ditanya usahanya apa, kepiting Bang Jai, cuman kepiting ya? Cuman kepiting ya? Itu pertanyaan Asumsinya yang begitu sangat kan? umum. Padahal Redefine public speaking doang ya? Padahal enggak. Padahal itu kita dia, ngajar kan? voice over, iklan ya. Betul. Contoh Redefine pasti kan kenapa menamakan itu? Podcast juga ada. Nah, Oh, betul ya? oke. Ingat, 10% ya, Pak? 10%. Oh, jadi akhirnya masuk kepiting Bang Jai. Iya. Dan akhirnya boom atau Alhamdulillahnya boom. karena saya nggak tahu tuh, ada survei katanya bisnis setahun pasti ada 70% yang tutup. Oke. Pernah dengar nggak? Pernah. Di tahun kelima sampai jarang sekali yang sampai lebih dari 10 Sustain, tahun. iya. Sustain. Betul nggak itu? Betul. So mempertahankannya gimana tuh? Jadi 8 tahun sekarang jalan. kita itu Berarti. pertama ya, ketika membuka kepiting Bang Jai, Oh. mencoba untuk tidak bergantung dengan media sosial. Awalnya kita coba pakai AdSense, pakai Oh, Foodgram iya? waktu itu kan. Kita coba pakai itu. Cuman pada akhirnya ketika kita turun, kecenderungannya nanti kita akan edit. Iya. Wah, turun nih pakai Foodgram, turun nih pakai influencer. Nah, waktu itu sebulan kita coba berbisnis ini tanpa menggunakan influencer atau AdSense. Bulan pertama. Yes, murni. Karena apa? Karena kami mau melihat gimana repeat order, gimana customer itu balik ke tempat kita. Jadi
Oh, Tolak oke, ukurnya oke. yang kami lakukan seperti itu. Oh, jadi hanya dengan iklan pun orang yang sudah pernah datang bakal datang lagi nggak gitu? Yes. Karena itu yang penting ya. Hmm. Bisa jadi ketika kita mengiklan, orang datang karena iklan. Oke. Bukan karena dia mau datang. Kalau influencer? Kalau influencer sama, mendatangkan traffic kan. Oh. Tapi kita pengennya orang yang sudah datang ke kita ini repeat nggak? Gitu loh. Itu bulan pertama tuh? Bulan pertama. Dan apa ya, di bulan pertama itu harapan kami itu untuk belajar apa nih yang harus kita perbaiki sebelum kita memasuki sesi babak baru untuk iklan. Oh gitu. Hasilnya gimana? Nah, yang jadi masalah sekarang mayoritas orang pengennya rame, berbisnis mau langsung rame, Betul. tapi mereka tidak mempersiapkan elemen-elemen yang ada di dalam untuk Wah, mereka. ini penting banget nih. Jadi memang nalurinya manusia itu kalau bisnis pengennya cepat Yes, rame, betul. terus otomatis dapat Ya, faedah di situ gitu ya. Setuju. Tapi nggak apa tadi nggak mikir tidak memikirkan elemen di dalamnya. Apa? Contoh Ah. SDM. Oke. Ketika nanti iklan nih rame, mereka SDM mereka siap nggak? Iya. Equipment mereka siap nggak? Bahan baku mereka siap nggak? Istilah kata tuh belum pantas gitu ya. Nah, Oh. gitu loh. Jadi itu berkesinambungan. Jangan sampai kita bunuh diri. Contohnya bunuh diri kan, kita maunya rame, oke, kita punya budget marketing untuk media itu misalkan 5 juta sampai 10 juta misalkan. Tiba-tiba boom. Tapi Kebingungan, mereka karyawannya nggak nggak siap. siap, karyawannya nggak siap, bahan baku nggak siap, peralatan nggak mumpuni. Itu belum pernah terjadi di Bang Zai. Sering Karena kejadian. kirain Karena- kirain udah ngomong gitu kan. Alhamdulillah Karena- enggak, tetep aja kejadian. Rame itu nggak bisa diprediksi, Oh. gitu loh. Kita mempersiapkan itu. Itu tahun-tahun awal atau bulan-bulan awal? Kadang sampai sekarang pun masih kejadian. Oh iya. Pertanyaan gini, apakah ramenya suatu warung itu bisa kita prediksi seramai apa? Iya benar. Enggak. Betul nggak? Iya sih. Ya jam paling ya, jam makan siang misalnya. Kita cuma bisa memprediksi waktu, tapi kita tidak memprediksi seberapa banyak customer yang masuk. Simpelnya nih, simpelnya. Kita bisa nggak memprediksi customer itu datangnya satu persatu, atau sekali datang Atau- berapa 10. Dan itu sama-sama rame sih ya. Sama-sama rame dan sama-sama misalkan 10 customer, sama-sama Omsetnya 10. sama iya. Omsetnya sama. Tapi ketika datang yang satu berbarengan, yang satu datang satu persatu. Treatmentnya beda. Oke, menarik. Nah, resiko yang sering terjadi adalah ketika di Itu business owner sering banget ya, terutama kuliner. akhirnya kejadian. Nah, kembali lagi, kita seafood. Basically masaknya itu dari bahan baku mentah, bukan seperti contoh apa ya, ayam geprek. Roti. Oh. Ayamnya udah jadi kan, Iya. tinggal digeprek. Mau cabai berapa? Oh iya. Kalau kita dari basic Tapi kan ayam geprek juga dari ayam mentah. udah di display, Iya sih. Oh bedanya di situ. Iya. Nggak bisa kalau seafood, harus Jadi- benar-benar dimasak gitu. Atau yang jadi masalah kita itu sudah dimanjakan dengan fast food. Ketika diberikan masakan yang diproses dari fresh. awal, customer akhirnya tidak mau menunggu, Wow. gitu. Jadi Terus kalau udah jadi pilihan terus gimana dong? konsekuensinya itu. Makanya mayoritas kita sering dikomplainnya adalah lama. Oh. Nah, itu. Jadi memang butuh edukasi customer gimana caranya. Oh, saya makan di tempat seafood, konsekuensinya adalah Lama. Wah, Dan itu banyak yang belum paham ya, banyak yang belum paham. ada yang memahami dan ada yang tidak. Jadi bagi kami adalah ya tetap gimana caranya Cepat. kami memberikan pelayanan yang cepat Ya. tanpa alasan tadi. Dan tanpa mengurangi kualitas yang Setuju. tadi ya, Betul. karena memang rasanya beda sih kalau sudah dimasak setengah matang Iya. misalnya, kemudian dipanah, dimatangkan Iya, gitu. betul. Memang rasanya beda ya.
kemungkinan kan berbeda, terutama sayur. Itu kan nggak bisa. Betul bang. Dia udah nggak apa ya, udah nggak keras lagi. Tapi ngomong-ngomong hari-hari di sini? Masih di sini sama Hari-hari di kurang Seturan? lebih ya 4 sampai 5 hari lah saya di sini. Wow, full. Yes. Jadi kayak karyawan, nggak menikmati dong dari bos. Fullnya agak 8 jam. Tapi juga. nggak bisa ditinggal, memang nggak bisa ditinggal bisnis. Bisa. Hmm. Awalnya saya bisa. Cuman ternyata ketika bisnis kita tinggal autopilot itu untuk sekelas UMKM ya. Ini masih sulit. UMKM? Iya. Omset berapa? Omsetnya segitulah. Sulit gimana? Maksudnya belum jalan atau normnya Ya. belum ada tuh? Kalau ada Coach Armala kan pernah dengar kan? Ada norm yang mesti kita punya tuh dalam Yes. sebuah bisnis. Jadi kita melihat apa ya? Kekuatan tim kita kan kita yang nyipit harus. Sanggup atau enggaknya. Kadang kalau kita egois, akhirnya kita yang akan berdampak. Jadi contoh waktu itu saya memaksakan untuk mencoba autopilot. Resep semua saya kasih ke karyawan khusus untuk yang bikin saus. Wow. Pada akhirnya mungkin dengan sistem yang salah, dengan apa ya, pengelolaan manajemen yang salah, pada akhirnya orang yang bisa bikin saus itu merasa saya punya resepnya. Tapi memang rata-rata bisnis kuliner apakah harus seperti itu? Kalau lihat Mas Yoyo, Ya, SS, Ya. itu juga benar-benar masih terlibat loh. ya. Atau harus seperti itu? Mungkin kalau menurut saya nggak semuanya. Oh. Ada yang bisa di autopilot, ada yang tidak. Kemungkinan besar yang bisa di autopilot adalah bisnis-bisnis yang fast food. Oh, Karena itu dia. dari bahan baku semua udah industrial semua. Untuk menggunakan apa ya, keahlian SDM-nya sendiri nggak jadi prioritas. Tapi ngomong-ngomong berarti ini sebetulnya bukan passion ente ya, Mas Haji? Atau kemudian menjadi passion karena terpaksa tadi? Ya, the power of kepepet. Lagi-lagi gitu. Karena kan kalau memang ngomongin passion kan berarti di passion tadi. Iya. Bener ya? Betul. Artinya the power of kepepet atau memang ternyata duitnya banyak di sini? Ya, namanya bisnis. Mana yang cuan, itu yang kita cari. Intinya kan itu ya salah satunya. Betul. Tapi menarik kalau misalnya memang tadi ngomongin autopilot dan ternyata nggak bisa, prediksi saya, koreksi kalau saya Iya. salah, lebih kepada value yang ente punya nggak seragam dengan karyawan atau Setuju. mungkin rasa mirip-mirip lah karena sudah ada ininya. Cuman value yang dipunya, bener nggak? Iya. Apa ya, kalau ditungguin memang rasanya beda gitu bisnis tuh. Kadang untuk mengaplikasikan standar kita untuk ke teman-teman itu harus menurunkan. Misalkan kita punya harapan Misalnya ini 90% misalkan. Ini standarnya harus 90% ya. Iya. Tapi ketika diaplikasikan sama SDM kita, belum tentu akan setara 90%. Apalagi kalau ente punya tangan kanan, kemudian tangan kanan nurunin lagi itu, tambah jauh berarti. Iya, biasanya pasti turun. Dan kita makanya harus apa ya? Kita harus sadar dengan itu. Jadi kalau kita menuntut mereka terlalu apa ya? Terlalu perfect pun, ya kalau timnya siap, it's okay gitu. Siap Tapi- tuh maksudnya gimana? Siap Ya, dimarahin. lihat kapasitas SDM yang kita punya tadi. Gitu. Jangan sampai orang yang kemampuannya cuma 80 kita paksakan untuk 90 sampai 100. Bisa, bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, tapi butuh proses. Pasti kan ada treatmentnya. Iya. Nah itu yang saya lihat di tim kami adalah apa ya? Ayo kita berproses bersama dalam beberapa konsep, contoh promosi, konsep untuk memarketingkan Bang Jai pun saya masih banyak turun. Bukan berarti teman-teman nggak mampu, tapi gimana caranya saya yang diamanai sebagai owner ini bisa memberikan edukasi, nggak cuma menagih. Karena gini, ada memang kayak Mas Haji ini, jadi memang dia harus turun, benar-benar turun satu gitu ya, karena dia tadi alasannya adalah amanah, Iya. business owner.
Tapi ada kemudian yang beranggapan bahwa berarti ente belum bisa leadership ente belum beres dong gitu. Ada yang beranggapan begitu karena ente belum bisa menuangkan itu ke karyawan atau gimana tuh? Karena ada loh bisnis gede itu ownernya sampai sekarang juga masih turun. Gitu ya. Kenapa itu? Kalau saya menganggap bisnis ini adalah seperti anak. I see. Harus Anak itu kalau kita tinggal, kita lepas, bisa jadi nanti tidak sesuai dengan arah dan tujuan apa yang kita inginkan. mungkin hasilnya ada, tapi Hasilnya nggak ada. sesuai Betul. kualitasnya ya. Setuju. Karena kita pengen anak kita ini yang kita lahirkan setiap tahun bertambah umurnya, semakin dewasa itu on the track. Jadi saya menganggap Bang Jai adalah seperti anak saya. Oke. Gimana caranya si anak ini bisa dibina, anak ini dididik dengan baik, Oh. diberi makan yang layak. Sehingga kalau kata Al-Quran kita benar-benar kaget gitu ya, tumbuh dan yang menanam itu sendiri juga kaget. Wih, ternyata bisa gede juga nih. Tanpa kita sadari gitu ya. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal seafood ya, kita kembali lagi ya, Mas Haji. Kompetitor gimana di Jogja? Karena kan itu udah resiko ya, maksudnya kalau ada kompetitor berarti marketnya besar. Yeah. Which is sebetulnya dimakan bareng-bareng, gitu kan? Kalau marketnya kecil, ente jalan sendiri, itu untuk sementara ente bisa dapat margin yang gede. Walaupun pada akhirnya orang akan meniru. Yeah. Pilih yang mana? Yang pasti yang kita butuhkan pasar yang luas ya. Ya tadi dengan banyaknya kompetitor berarti bertumbuh bisnis supply ini. demand kan. Orang banyak yang membutuhkan. Betul. Nah, cuman yang kembali lagi yang masalah di kami adalah penamaan kepiting tadi ya. Itu lebih spesifik lagi. Seafood udah spesifik, ditambah lagi kita mengeluarkan dengan brand kepiting. Ada rencana diganti nggak? Seafood Bang Jai gitu? Waktu itu sempat kepikiran. Sempat kepikiran ya? Cuman saya pikir lagi, perlu bikin tumpengan ya? Ganti nama. Enggak, jadi kembali lagi ya. Nama kalau kita sudah kita sematkan, gimana caranya ketika kita kelola dengan baik, nama itu akan selalu bertumbuh. Tanpa kita harus rubah. Kalaupun kita mau merubah, lebih baik bikin brand baru. Tergantung waktunya tadi ya, kuat atau enggak. Betul. Gitu ya. Setuju. Nah, ngomong-ngomong ini kan benar-benar single fighter berarti Mas, Iya. sama istri lah ya. Iya. Maksudnya powernya dari Syirkah gimana pendapat ente soal syirkah? Tertarik nggak? Syirka ya? Saya itu Ini di luar soal ilmu ya? setuju. Jadi saya itu paling menjaga banget yang perihal namanya amanah, terutama uang. Karena syirkah itu secara tidak langsung orang itu sudah mempercayakan. Kayak orang nikah kan ya? Iya. Dibagi semuanya. Setuju. Berarti mau nggak mau kita harus benar-benar adil. Ketika kita tidak berlaku adil, masalah nanti. Nah, untuk saat ini ya, kami itu masih mencoba untuk single fighter, tidak untuk. Termasuk franchise enggak ya? Kalau franchise enggak. Sama sekali. Yang saya Kemitraan gitu. Iya, yang saya pelajari adalah kemitraan. Kalau franchise itu sebenarnya mohon maaf ya, bahasanya sering janji-janji manis. Iya. Omsetnya sekian, BEP sekian, Bisa tutup. habis itu Urusin sendiri. Sering tuh. menurut saya itu zolim. Kita nggak mau nyari rezeki nggak kayak gitu caranya. Iya. Dapat sih berkahnya. Duitnya dapat. Nah, itu dia. Berkahnya Tanda tanya ya. Itu dia. Nah, kemitraan berarti akan ada karena kan kalau menurut bukunya The Death of Franchise ya artinya di franchise kan atau dimitrakan. Ya. Itu setahu saya setelah bisnis itu jalan 5 atau 10 tahun. Ini sudah 8 tahun. Ada nggak keinginan untuk? Kalau keinginan ada. Oh. Dengan bahasanya, saya ketika saya udah yakin dari segi keuangan, dari segi manajemen Udah sudah beres siap, semua ya. insya Allah kita siap untuk siap. Sekarang Karena udah, apa? Karena
kembali lagi kita yang tahu kapasitas kita Kapasitas seperti apa. kita. Jangan sampai kita tergiur dengan uang. Mungkin kalau saya tergiur dengan uang, Pernah ada yang nyuntik modal nggak sih? Mas? Nggak ada. Mas? Belum ya? Kalau ada? Udah Nggak gitu mau. mas? Tambah 3 cabang gitu? iya, Nggak mau? enggak. Saya 2 tahun, 3 tahun awal banyak banget orang yang minta franchise ataupun syirkah ke saya. Oh. Semua saya tolak. Bukan berarti saya sombong. Karena Sombong saya sih, memang nggak sih. Karena saya tahu kapasitas saya nggak mau ngecewain orang. Alasan aja. Apalagi bab uang, ya kan? Biar tuanya dimakan sendiri. Tapi bener sih, itu resikonya nama kita dan tadi sepakat bahwa brand itu seperti anak kita Iya. kan, bisnis seperti anak kita. Kalau di franchise-kan atau dikerjasamakan, belum tentu orang ini punya value yang sama dengan kita. Karyawan aja susah kan. Nah, ngomong soal karyawan, gimana tuh? Bener-bener in charge Ya, atau tren sekarang ya. menarik nih, tren SD. sekarang. Tren sekarang itu SDM apa Easy ya? come, easy go. Kita itu harus banyak-banyak bersabar. Jadi turnover tinggi itu kayaknya hampir Di mayoritas semua ya. bisnis ya. Hampir di semua bisnis. Jadi makanya saya pernah sharing ke beberapa teman, gimana? Kapan mau buka cabang? Gimana, Bang Jai? Tapi sering loh motivator bilang gitu. Motivator Gimana? bisnis kan, Iya. buka cabang. Tapi nggak gampang ya. Termasuk karyawan tadi. Ya tadi. Ketika kita membuka cabang, harapannya adalah menduplikasi ya. Banget. Harus sama persis. Menduplikat ya. Jangan Berarti- sampai orang bilang ini lebih enak cabang yang di Seturan. Setuju. Nah yang jadi masalah, ketika mainnya saja kita anggap belum siap, terus Oh, kita pengen buka cabang, apa kabar cabangnya? Jadi saya pernah melakukan itu, saya pernah melakukan kesalahan itu. Ada peluang, saya ambil, tapi saya lupa memikirkan. Bukan menjahit tapi. Masih Bang Jai, Oh. tapi saya lupa. Nih SDM sudah siap atau belum? Yang pada akhirnya, yang tadi Mas Iqbal bilang, orang membandingkan, oh di sini nggak enak, enak kan yang di sebelah sana. Iya. Akhirnya saya belajar, saya tutup. Daripada apa ya? Mengembalikan nama baik itu lebih sulit. Dan itu menyakitkan loh. Maksudnya Pasti. lebih enakan yang di sini. Karena apa ya? Contoh kita misalkan punya 3 cabang deh. Oke. Di cabang A, B, C. Ketika orang itu komplain di cabang A, cabang A namanya Bang Jai. Kira-kira B dan C Kena dampak efeknya. nggak? Banget. Apalagi medsos kan. Itu dia. Jadi kalau dari kami berpikir lebih baik cabangnya sedikit, kita kuatkan, kita standarkan yang baik, Iya. perbaiki omset, udah settle, baru kita nambah. Jangan nafsu untuk menambah kalau kita belum siap. Oke. Tapi kalau di sini sama di Seturan kan beda banget tuh. Ya. Ambience-nya juga beda, atmosfernya. Itu pertimbangannya apa tuh? Satu karena lokasi memang ya. Iya. Awal kan tadi. Terus memilih di sini nih yang suasananya benar-benar alami lah. Iya. Itu apa? Semi outdoor ya. Semi outdoor ya. Di era COVID itu trennya yang kami baca adalah untuk restoran atau warung makan itu yang banyak dicari orang yang semi outdoor. Oh. Tapi kan ini sebelum COVID kan? Kami buka ini pas PPKM. Oh iya? Iya. Jadi Wow. beberapa Sepi dong. qadarullahnya enggak. Masya Allah. Jadi beberapa teman itu apa ya nanya ke saya, kok berani di saat COVID kok buka gitu. Bukanya di kabupaten dengan tempat yang mungkin lebih besar. Betul. Ya owner itu masih punya insting. Punya Ini keinginan. yang nggak dipunya sama orang lain ya? Betul. Perbedaannya. Waktu itu karyawan, tim manajemen kami itu hampir mayoritas menolak. Satu, ini kan pindahan dari Jalan Magelang. Jalan oke. Magelang itu first line.
lalu lalang orang dari luar kota Iya, maupun iya, dalam kota iya. di Orang situ orang yang nggak ngerti mampir pun bisa pasti ya. lihat jalan Magelang. Sedangkan di jalan kabupaten, saya anggap itu second line. Second line nggak semua orang itu lewat. Dan hasilnya memang berasa. Kalau balik lagi, ini bukan dari segi bisnis ya, untuk dari segi trafficnya itu pasti berbeda. Tapi kita menawarkan apa ya, pengalaman yang berbeda. Ketika di Jalan Magelang, ya just bangunan, Oke. gitu loh. Orang nggak punya ambience, orang nggak punya, Iya, iya, punya kelebihan sendiri iya, ya di sini ya. gitu loh. Kelebihan di first line, tapi ya orang mau ke situ cuma makan aja. Nah, sedangkan di kabupaten yang saya tawarkan adalah kita punya outdoor, kita punya indoor. Terus trennya pada waktu itu saya ngeliat seafood itu ya bukan dulu cuma makan. Iya, iya. Iya sih. Seafood itu Iya sih, tempatnya keluarga. Gitu. Ada pengalaman ya. Iya. Jadi punya experience, makanya di kami itu ada mini playground itu. Tujuannya adalah gimana caranya keluarga ini makan dan nyaman. Jadi yang menikmati itu bukan cuma orang tua. Makanya mayoritas yang datang ke sini untuk Sabtu Ahad itu banyaknya keluarga. Oke. Jadi orang tuanya makan, ngobrol, anaknya bermain. Jadi akhirnya menciptakan salah satu. Kalau yang di Seturan Kalau Seturan just makan. memang makan ya. Iya. Dan kerasa banget. Jauh. Perbedaan Jauh. konsumennya juga beda. Yes. Mayoritas yang datang ke sini keluarga. Mayoritas Iya, yang dan datang mau ke Seturan. berlama-lama di sini. Betul. Yang datang ke Seturan mahasiswa. Oh. Ya, Harganya sama kantor. tapi. Harga sama. Oke. Gitu. Oh, iya, menarik. Jadi memang karena urusan makan itu sebetulnya kan ada dua pilihan ya. Dia mau Iya. cepat Betul. nikmati dan dia segera pulang, atau memang dia tadi karena ya santai-santai dulu dong. Betul. Itu semuanya udah dipikirkan ya. Oh iya. Dikonsepkan. Jadi kemungkinan kalau Bang Jai next Seturan misalkan kami close, Aha. kedepannya ya konsepnya adalah ya semi outdoor lagi nanti. Akhirnya ini jadi tren ya, maksudnya jadi value khusus baru gitu ya. untuk Bang Jai. Menunya apa sih, Mas Haji, yang paling saat ini kan kemarin aku lihat si siapa Melki ya, Iya. ada oyster, itu menu baru. Ya, kita jual menu barunya itu oyster bakar. Mencoba untuk apa ya? Mengeluarkan menu-menu baru agar customer itu nggak bosan ya. Itu gimana tuh untuk menu baru tuh, risetnya itu prosesnya lama nggak? Ketika riset terlalu lama nanti dicaplok orang. Iya benar. Jadi Oke. Ingat tuh teman-teman, jangan kelamaan riset, dicaplok orang. Terus. jadi kan biasa kayak gitu kan, diskusi terus, Iya, ngobrol, FGD mulu ya. giliran mau dieksekusi, udah dieksekusi orang, ya kan? Sakit tuh. Itu. Jadi seminim mungkin ketika kita melihat peluang, kita bahas, melihat itu ada potensi, kita sikat. Oke. Makanya tagline kami untuk oyster ya mungkin di Jogja pertama, oyster bakar. Oyster bakar. Yes. Pertama di Jogja. Berarti Yes. tetap ada riset tapi nggak usah lama-lama. Iya. Tujuannya apa? Ketika kita menjadi pelopor, itu akan mudah diingat dibandingkan kita jadi pengekor. Oke. Oh, meskipun nantinya ada. Setidaknya kita menancapkan kaki dulu kan, akan dikenal orang. Iya, meskipun kompetitor pasti akan. Pasti akan ada. Nggak mungkin. Ketika Iya. contoh kepiting Bang Jai aja. Mhm. Ketika saya buka kepiting Bang Jai, banyak karyawan ex Bang Jai yang buka sama seperti kepiting Bang Jai. Wah. Dengan menu yang sama, Iya. dia udah tahu resepnya. Udah tahu. Tapi kembali lagi, Allah itu nggak akan salah ngirim rezeki ke orang. Ngirim rezeki ya. Iya. Sama tuh, saya pernah punya pengalaman di Aqua Barbershop ya. Iya. Itu banyak tuh, banyak karyawan yang keluar bikin barbershop baru, tapi ya lagi-lagi feel-nya nggak dapat, Ya. gitu ya. Karena memang orang boleh buka bisnis atau orang boleh punya skill,
Tapi ternyata dari obrolan ini ternyata memang bisnis itu nggak cuma faktor A, B, C ya. Setuju. A, B, C, D, E, F, G, H, I semuanya harus ada semua kan? Ya. Kalau tadi Mas Haji awalnya karena passion, oke, passion ternyata nggak cukup Ya. bisa bertahan. Terus ternyata justru karena memanfaatkan tempat, Ya. iya kan? Kemudian riset yang ya tetap ada riset ya, nasi goreng, soto, Ya. termasuk apa tadi, dan akhirnya memutuskan berarti tetap harus ada riset. Ya. Itu pun nggak berhenti karena ternyata meskipun marketnya besar berarti kompetitor juga besar, Betul. bertumbuh dan pasti akan ditiru. Belum lagi kita ngomongin soal leadership kepada karyawan, Ya. itu nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Terus yang paling vital sebetulnya apa tadi itu semua? Ada nggak yang dirasain selama bikin bisnis 8 tahun ini? Menurut kami ya, tadi contoh di Arfa, tiba-tiba ada karyawan keluar bikin yang sama, tapi nggak sustain. Iya. Kalau dari bentuk usahanya, mungkin salah satunya adalah kurangnya inovasi dan kurangnya kreatif. Mayoritas itu pasti amati Modifikasi. Amati dulu plug, sekarang ya ATP ya. seberapa besar memodifikasinya. Iya. Nah, kita bisa lihat. Makanya seorang owner itu harus banyak-banyak banyak-banyak referensi. Banyak cari masalah tuh Iya. ya istilahnya. Karena pentingnya inovasi itu luar biasa gitu loh. Nah itu dia, karena kebanyakan owner takutnya gini Mas Haji, maksudnya karena owner karena yang benar begitu juga, karena owner terlalu sering ikut campur dalam tanda petik di bisnis itu, akhirnya dia lupa inovasi. Iya. Benar nggak? Betul. Terus gimana tuh ininya? Ya. Tadi karena anak ya mesti ada ikut campur, tapi ya mesti inovasi kan? Iya. Jadi kembali lagi ya. Jadi seorang ayah itu tidak boleh egois. Iya benar. Tapi enak sih kalau ada ini ya, bisnis is my anak saya nih. Iya. Jadi Iya sih. kita sebagai orang tua juga kan nggak boleh egois. Anak itu juga pasti akan tumbuh berkembang Bener banget. dengan lingkungan. Betul Saya menganggap lingkungan saya itu siapa? Ya manajemen. Biarkan teman-teman itu berkreativitas. Kitanya tidak boleh banyak membatasi. Serius. Asal intinya gini. Contoh seperti teh. Basically teh. Cuman ketika lingkungan atau misalkan dari teman-teman manajemen kita, Pak, ini teh gimana kalau saya kasih leci, jadi leci tea, atau kita kasih nanti jadi ada jeruknya, jadi misalkan jadi lemon tea. Esensinya kan tetap teh. Tracknya sesuai kan. Cuman gimana caranya akhirnya mereka berimprove dengan basic yang sama. Gitu. Jadi improve-nya nggak jauh-jauh. Kalau penentuan menu itu tetap dari Mas Aji atau mereka tim punya ide gitu? Untuk menu biasanya kami men-challenge mereka sebulan misalkan harus gimana? Kalian punya menu apa? Tetap approval-nya dari saya. Karena tugas saya cuma satu. Why? Ya. Itu paling utama. Kenapa kamu mengeluarkan menu itu? Yang kedua, sebelum yang kedua, alasannya apa biasanya teman-teman? Kenapa? Enak sih Pak, laris. Yang paling sepele biasanya satu. Viral. Menurut saya ini enak. Menurut saya, dan itu nggak masuk ya? Oh gila lu enak dong, gitu enggak. Itu dia. Kalau menurut saya itu kalau menurut saya nggak masuk. Gitu loh. Enak menurut saya. Belum tentu enak menurut Mas Iqbal. Iya itu. Berarti subjektif dan itu nggak boleh. Betul. Oyster kenapa? Oyster. Marketnya jelas. Di luar Jogja itu sedang tren. Kita melihat peluang di Jogja itu belum ada. Kembali lagi. Ini bisa jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu untuk menaikkan omset kami.
Karena oyster menurut saya, oyster itu seksi. Orang dijual di luar dijual mahal. Di sini kan porsinya berapa? Cuma 40.000 sambal dabu-dabu Sulawesi. Bebas choice-nya. Oh. Kami sajikan 40.000 itu dengan satu porsi 1 kilo lebih. Wow. Kita kasih choice untuk toppingnya ada dabu-dabu, ada bakar madu, ada mozzarella cheese, ada rica-rica. Bebas. Gitu. Dari satu menu ke menu tambahan itu ada waktu nggak? Berapa lama? Dari satu Menu yang udah dipertahankan Iya. misalnya apa sih lobster Iya. udah duluan tuh lobster telur asin apa sih? kepiting telur asin. Kepiting telur asin. Terus ke misalnya ke menu baru ke Oke. oyster misalnya. Itu lama nggak atau ada standar? Momen. Heeh. Ya, jadi kenapa oyster itu keluar? Karena momen. Momen itu Nggak boleh nggak datang, 2 kali. nggak datang kapan dan di mana. Jadi tiba-tiba, momen itu datangnya tiba-tiba. Iya, Ya. Jadi kalau tadi Mas Iqbal bilang jaraknya berapa lama? Ya saya bilang nggak ada jarak. Nggak mesti ya. Iya, bisa jadi momen itu datang itu besok. Yang perumpamaan adalah kue ya. Tiba-tiba besok ada orang ngasih kue. Oke. Kita mau menikmatinya Iya kapan? dong. Iya, ya saat itu dong. Kalau sih kan? mau dapat kuenya besar, Aha. ya saat itu kita ambil. Oh. Tapi kalau kita mikir, duh ini enak ya? Duh, ini nanti Saut orang. kira-kira kalau besok gimana ya? Coba deh nanti tanya dulu, kira-kira besok gimana? Masih ada. Nah, itulah momen. Jadi momen itu kayak apa ya? Ya Kayak ada. bonus lah ya. Iya. Cuman Iya. kembali lagi tergantung kita gimana menanggapi Mhm. momen tersebut. Mhm. Gitu. Dan menu terbaru sekarang ini si oyster ini ya. Betul. Udah ada pandangan belum menu ke depan apa nih? Ke depan Kira-kira udah ada ya gambaran gitu kira ini bakal seru nih. kalau belum ada, kita harus Ciptakan kita tren. harus Nah itu menciptakan aku momen. saya mau tanya. Berarti selama ini apakah menu-menu itu hanya karena momen atau Mas Haji sendiri pernah ciptain gitu? Kadang-kadang kita itu apa ya, momen itu bonus ya, tapi kita juga harus meng-create momen. Momen mungkin akhirnya impact-nya nggak sebesar yang bonus tadi ya, tapi yang ini tujuan kita adalah melihat di luar lagi apa nih yang lagi happening. Contoh seafood ya, bisa kita aplikasikan. Contoh misalkan bisa kita ciptakan pasar seafood. Oh pasar seafood gimana? Di tempat seafood lain itu udah ada orang yang ngejual seafood itu di display. Cuman bisa kita aplikasikan dengan cara, oh modelnya kayak pasar nih. Orang datang pilih-pilih dengan harga yang pasar terserah murah. Mayoritas orang yang punya display itu harganya middle up dari segi harga. Nah, kita coba mengaplikasikan misalkan kita bikin pasar seafood seolah-olah seperti di pasar dengan harga seperti di pasar. Nah, itu contoh bisa salah satu kita menciptakan momen untuk Bang Jai. Oke. Besok, lusa, ya mungkin akan ada yang berbeda lah. Beda lagi dan itu Betul. harus ya. Yes. Berarti Ya, itu menunya tadi. bisa sangat ada nggak Itu menu harus yang berinovasi. itu dia menu yang akhirnya ini nggak laku nih sekian lama suntik mati selama ini di Bang Jai. Ada sih. Ada beberapa yang Ada sudah beberapa. nggak. Cuman kita lebih apa ya? Kurangi porsinya. Nggak begitu banyak produk yang akhirnya kita suntik mati. Karena mayoritas ya produk seafood itu aja. Itu aja ya dan orang sudah ngerti ya. Yes. Jamaknya orang sudah ngerti. Betul. Oke, satu lagi Mas Adi. Untuk teman-teman yang lagi merintis bisnis kuliner, apa saran? Selain mencintai istri atau suami. Jadi pesan saya sama. Jadi sih sebetulnya yang disampaikan Mas Edi dari tadi itu kalau teman-teman ngerti bisa di-review ya, bisa dirangkum ya. Tapi satu kalimat deh buat teman-teman. Apa yang mesti? Jangan mengulangi kesalahan inti lah, misalnya. Konsep yang paling pertama itu konsep. Konsep. Bisnis itu paling penting. Riset ya. Konsep kan bisa disambungkan sama riset.
Iya. Jadi Dan konsep riset ilmu berarti ya? iya. Sekarang udah banyak banget kan di YouTube ilmu-ilmunya, jurus-jurusnya ya. Saya jurus-jurusnya udah banyak banget sekarang. Tergantung tadi ownernya mau belajar atau enggak. Oke. Kalau misalkan ownernya pasif nggak mau belajar, nah itu PR ya nantinya. Karena yang sekarang saya lihat kadang-kadang apa ya, miris ngelihat bisnis baru yang menurut saya tidak punya identitas. Menurut saya ini orang sayang, gua mau uang akhirnya. Nggak punya identitas maksudnya nggak punya. Iya, Why ngikutin tadi? aja ya contoh kayak orang bikin warung kopi, Iya. sampingnya warung kopi, tapi dia nggak punya value. Diferensiasi. Yes. Pada akhirnya orang kan jenuh. Tapi kan yang penting cuan. Maksudnya ada warung Pertanyaannya kopi, gini. marketnya besar. Kalau dia dengan bukan maksudnya bukan saya menyalahkan warung kopi ya. Pertanyaan gini, dia bikin warung kopi Oke. dengan tidak memiliki konsep. Saya cuma bikin warung kopi, ini mesin kopinya, Dia punya dana, dia punya oke. tempat biasa, dia tidak mengkonsepkan. Tapi yang di samping kompetitornya dia punya konsep. Oh, bangunannya itu misalkan garden, Oke. hijau misalkan. Terus itu ambience ya, maksudnya udah kayak masuk ke forest gitu. Iya. Terus dengan menu minuman kopi. Ya, kopi sih kurang lebih gitu ya. Iya. Tapi Cuma dia ketika dia lagi- punya konsep, yang ini nggak punya konsep, Iya. orang akan datang kemana? Karena experience. Otak manusia itu cenderung sesuatu yang Betul. Jadi Berubah. orang datang ke satu tempat tuh nggak cuma hanya makanan atau minumannya aja. ambience ya. Gitu. Dan selanjutnya apa? Business owner mesti turun sendiri. Oh, iya. Karena banyak nih orang punya modal bikin serahin Yes. ke orang. Boleh serahin ke orang asal Boleh. orang yang tepat. Asal orang yang tepat. Ya tadi orang yang tepat ini kan pasti banyak. Banyak banget. Saya nyari kru ini aja susah banget nih. Tepatnya berat banget. Thank you Mas Haji. Hal yang Siap. paling sulit dalam mengatur keuangan adalah uangnya tidak ada. Nah. Mudah-mudahan uangnya ada terus. Thank you very Amin. much. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.